Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, anak-anak yang saya kasihi, yang sudah menyanyi dengan bagus, yang sudah membaca Alkitab dengan luar biasa, judul dari firman Tuhan pada malam ini adalah tak menyerah. Apapun kondisi yang kita harus hadapi, ini baru 23 hari di tahun 2022 yang Tuhan izinkan kita jalani. Namun Tuhan ingin untuk supaya kita mendengar apa yang Ia katakan, apa yang Ia sampaikan. Bahwa jangan menyerah, jangan mudah dipengaruhi oleh keadaan lalu kita gampang menyerah. Kita lihat keadaan sekeliling masih dengan harapan dan pandangan semua akan baik-baik saja. Meski secara sadar kita tahu keadaan ini masih akan penuh dengan tantangan. Keadaan ini masih menyodorkan berbagai pengaruh. Dan tentu saja tidak akan mudah untuk dijalani. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat firman Tuhan yang telah disampaikan pada 2 minggu sebelumnya dan juga pada malam ini. Jangan menyerah. Jangan mudah terbebani oleh pikiran-pikiran pesimis. Lalu kita kehilangan semangat. Kita kehilangan motivasi. Kehilangan tujuan untuk menjalani 332 hari yang masih ada di hadapan kita. Masih cukup panjang. Saya katakan lagi, jangan menyerah, jangan gampang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran pesimis. Sebab semua itu bisa membuat kita gagal melihat rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan kita selalu berdoa, ya kita tahu, ingat betul ayat itu di dalam kitab Yeremia. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan, damai sejahteranya ada selalu bersama dengan kita. Itu sebabnya malam ini jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah menyerah. Memang fakta yang ada di hadapan kita. Pandemi masih ada. Keterbatasan masih harus dihadapi. Galau di sana sini. Dan suasana kerja pun masih belum pasti. Sekolah dan kuliah belum selancar sebelumnya meskipun sudah dibuka dan sudah mulai kuliah, sudah mulai sekolah. Tak menyerah. Biarlah itu menjadi sebuah tekad kita. Sebab, mari kita pelajari firman Tuhan malam ini. Ada sebabnya mengapa Tuhan katakan jangan mudah menyerah. Dan dari komitmen kita malam ini, aku tak akan menyerah. Mari kita buka Alkitab kita, baik itu HP ataupun Alkitab secara tertulis, pasal 27, dari Kisah Para Rasul, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Nah, Rasul Paulus menghadapi keadaan bahaya yang serius yang mengancam hidupnya dan orang-orang yang bersama dengannya di sebuah kapal kecil. Kita baca, kapal yang mereka tumpangi dalam pelayaran ke Roma terjebak di laut luas karena badai timur laut, angin badai timur laut yang sangat berbahaya menerpa kuat di lautan bebas. Saya pernah bercerita kepada saudara tentang saya juga pernah terjebak dalam badai yang sangat kuat ketika bertugas di Filipina. Nah, bahaya yang mengancam Rasul Paulus memang bukan pertama kali itu dialami oleh sang rasul. Bahaya dia pernah alami ketika dia ditahan, ketika dia dipenjarakan, dibuat menderita. Bahasa Alkitab mengatakan dia didera. Dan saat pelayaran menuju Roma yang kita baca pada pembacaan malam ini, karena Paulus harus diadili di pengadilan tinggi di ibu kota itu,
karena pengajaran-pengajarannya tentang kekristenan yang ia ajarkan di mana-mana. Jadi terperangkap dalam badai bukan satu-satunya bahaya yang Rasul Paulus sedang hadapi. Tapi kita melihat apa yang ditulis, apa yang diceritakan oleh Lukas pada Kisah Para Rasul pasal 27 benar-benar mencekam bagi sang rasul dan juga bagi orang-orang yang ada sekapal dengan kita, dengan dia. Nah, kita setuju bahwasanya badai kehidupan yang pernah kita hadapi di tahun lalu bukan hanya satu saja. Belum selesai kesulitan pertama diatasi, sudah datang hantaman kesulitan kedua. Datang hantaman badai ketiga, yang datang lagi yang keempat, yang kelima, seterusnya. Yang sama kerasnya seperti kesulitan atau badai-badai sebelumnya. Tahun 2020 dan tahun 2021, kegamangan, keadaan yang tidak pasti terjadi di semua sektor kehidupan. Gereja dengan ibadah-ibadahnya buka tutup. Program pembinaan jemaat ditunda dan terus ditunda. Kekhawatiran terlihat nyata. Bagaimana keadaan sekarang? Saya dan saudara, juga anak-anak yang ada di sini, kaum muda, melihat telah ada perubahan. Kita bersyukur, telah ada perubahan. Perubahan itu mulai terjadi di kehidupan komunitas kita. Pada malam pergantian tahun tanggal 31 Desember yang lalu ke tanggal 1 Januari, suasana begitu ceria, mercon kembang api sangat semarak. Tidak seperti 2 tahun sebelumnya pada saat yang sama pergantian tahun. Pada pergantian tahun kemarin, saya lihat keadaan di sekeliling, di langit berbagai kembang api meluncur. Terang keadaan sekeliling. Sangat beda dengan keadaan pergantian tahun dari 2020 ke 2021. Waktu itu sunyi, waktu itu senyap, kelam, tidak ada keceriaan. Nah, kita bersyukur sudah ada perubahan mengawali tahun 2022 ini. Tapi saudara-saudaraku yang saya kasih, di awal-awal tahun 2022 ini yang masih baru, masih 23 hari, Tuhan mau mengingatkan kita, waspadai badai yang masih mungkin terjadi. Namun berpikirlah bijak, bukan tentang kapan badai itu datang, tapi bagaimana kita akan menghadapinya. Saya ulangi lagi. Waspadai tahun yang masih akan berjalan ini. Tetapi dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana dari Tuhan, kita berpikir lebih baik lagi. Bukan kita tunggu-tunggu kapan badai itu datang, tetapi bagaimana kita akan menghadapinya. Nah, mari kita belajar bersama. Berdasarkan kisah pergumulan antara hidup dan mati dari Rasul Paulus dalam pelayarannya ke Roma, seperti tertulis pada 5 ayat pada pasal ke-27 dari kisah para rasul ini. Yang pertama, Tuhan ingin katakan pada saudara, kepada saya, kepada kita semua, jangan abaikan nasihat. Kenapa jangan abaikan nasihat? Kalau kita baca, saudaraku sekalian, dari pasal 27 ayat-ayat yang pertama, Paulus sudah mengingatkan Julius, perwira pemegang komando pelayaran. Saya bacakan ayat yang ke-9 dan 10. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus mengingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus sudah
menasehatkan, mengingatkan Julius tentang hal itu. Tapi sang perwira mengabaikan, ignore. Dia nggak mau turut nasihat yang sangat baik dari sang rasul. Sebab di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi perwira itu Julius lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Hati-hati ya. Waspada saudara-saudara. Di sekeliling kita begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa mengarahkan orang-orang Kristen pada kondisi yang buruk. Akan banyak kemasan-kemasan nasihat yang dibungkus rapi dan indah, ditutupi, dibungkus untuk hal-hal yang menipu saudara, yang akan menjatuhkan saudara. Waspadai. Bukan rahasia lagi bagi kita semua. Sangat gampang jemaat gereja mengikuti nasihat-nasihat, arahan-arahan yang berbahaya. Tidak mau berpikir panjang. Tidak mau peka pada suara hati yang ditimbulkan oleh roh yang ada di dalam kita agar berhati-hati. Bukankah kita telah belajar bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita? Ketika suara hati kita mengatakan waspada, hati-hati, itu adalah suara roh yang berbicara kepada kita. Saudaraku, waspada, hati-hati. Sebab peringatan-peringatan, tanda-tanda bahaya sudah diperdengarkan, sudah dikumandangkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada para jemaat untuk peka terhadap bahaya badai yang datang. Setiap minggu disampaikan dalam penyampaian firman Tuhan. Doa-doa dinaikkan supaya jemaat waspada. Tapi kebanyakan jemaat Tuhan baru sadar akan nasihat firman Tuhan ketika hidup sudah terombang-ambing di dalam badai. Saudara-saudaraku yang kekasih, berhati-hati. Peka terhadap nasihat yang benar. Jangan gampang terpengaruh. Dan juga jangan bersandar pada nasihat dirimu. Karena terpaan angin timur laut yang menyebabkan gelombang tinggi dengan daya hancur yang besar bisa menghempaskan diri kita ke dalam kehancuran yang kita tidak sangka dan yang kita tidak siap. Oleh karena itu, pilihlah nasihat-nasihat yang benar. Jangan diabaikan. Meski harus membutuhkan waktu, tapi pada akhirnya nasihat-nasihat yang benar dan baik itu pasti membawa kebaikan. Jadi, yang pertama, jangan abaikan nasihat dari firman Tuhan. Pelajaran kedua, berlayar terlalu cepat. Berlayar terlalu cepat. Coba kita baca pada ayat yang ke-12 dari pasal 27 ini. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Berlayar terlalu cepat, harusnya mereka tunggu. Ketika Rasul Paulus menasehati, tunggu, jangan berlayar. Wah, awak kapal dan juga perwira Julius tidak sabar. Mereka mau cepat-cepat. Saudara, kita semua kadang-kadang sering berjalan mendahului rencana Allah. Bukan? Kita langsung loncat pada keputusan yang asalnya dari pikiran kita yang kita anggap terbaik.
Kita lupakan untuk membawanya terlebih dahulu di dalam doa. Kita berpikir, kelamaan kalau tunggu-tunggu dan doa-doa lebih dulu. Nggak apa-apa kok, lakukan aja. Semua sudah diatur. Berlayar terlalu cepat. Bukan hanya kita lupakan untuk membawanya terdahulu dalam doa, tapi kita pun tidak izinkan Roh Kudus menuntun pikiran kita pada rancangan yang aman, yang baik, dan yang berhasil. Kita sering berkata, udah maju aja, maju, ini kesempatan. Nanti orang lain loh yang dapat untungnya. Kita tidak izinkan Roh Kudus menuntun pikiran kita pada rancangan yang aman, yang baik, dan yang berhasil. Kita cuma lihat apa yang bisa kita lihat di depan mata. Dan kita berlayar terlalu cepat. Kita lupakan untuk membawa terlebih dalam doa. Kita tidak izinkan Roh Kudus menuntun pikiran kita. Bahkan kita tidak menunggu Tuhan memberkati usaha dan upaya kita. Kita berpikir, pastilah ada berkat Tuhan. Masa Tuhan gak berkati? Berlayar terlalu cepat. Berjalan terlalu cepat. Kita yang di depan, Tuhan ada di belakang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan anggap enteng dengan hari-hari yang ada di depan kita, yang kita anggap secara otomatis akan lancar-lancar saja. Angin sepoi-sepoi seperti ayat yang ke-13 mengatakan, membuat kita menyangka maksud kita tentu akan tercapai. Ayat yang ke-13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar saut, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Lalu cepat berlayar. Dikiranya semua baik-baik saja. Ada angin sepoi-sepoi, beres, semua beres. Angin timur laut menghadang. Saya cari referensi tentang angin timur laut ini. Ternyata angin timur laut namanya adalah Euroclydon. Badai itu hanya terjadi di Eropa, itu sebabnya Euro ya, Euroclydon. Angin badai terbesar yang datang dari arah tenggara Pulau Kreta atau di wilayah negara Italia. Tidak pernah ada kapal yang selamat jika angin Euroclydon ini menerjang. Sebab angin badai itu mengakibatkan putaran air laut yang sangat besar yang bisa menarik ke dalam kapal-kapal. Baik itu yang kecil ataupun yang besar, ke dalam dasar lautan. Tapi sebelumnya ia membawa gelombang tinggi lebih dari 10 meter. Dan gelombang atau ombak itu tidak akan berhenti sebelum 14 hari dia mengamuk. Kalau badai biasa, itu jam-jaman saja. Atau 1 hari saja. Tetapi angin timur laut ini, Euroclydon ini bisa 14 hari. Kita baca itu pada ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Terus-menerus. Memang dikatakan bahwa angin timur laut ini 14 hari dia mengamuk. Saudaraku sekalian, jangan mendahului Tuhan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan.
lalu menentukan sendiri jalan yang saudara akan tempuh. Ingat, angin timur laut ada di mana-mana. Pelajaran ketiga, ayat ke-23. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Haleluya. Ada Allah di sisi kita. Ada Allah yang akan membawa pelayaran kehidupan rumah tanggamu selamat melewati badai. Tidak bisa memang kita menghindari angin kencang, tantangan, sakit penyakit, kelelahan, frustrasi, kerumitan, dikecewakan, direndahkan, dihakimi, dituduh, dan banyak hal lagi yang melampaui akal dan kekuatan kita. Tetapi ingat, pelajaran ketiga ini, saudaraku sekalian, ada Allah di sisi kita. Katakan pada dirimu, takkan menyerah walau pergumulan datang. Meski angin timur laut itu membuat air mata harus mengalir, tenagamu seakan mau habis, pikiranmu menjadi sumpek, jalan yang kita jalani seolah gelap. Inilah janji dan penguatan ilahi bagi kita semua. Yang dewasa, kaum muda maupun anak-anak, semua di dalam keluarga kita. Ada tenaga superpower yang menguatkan iman kita untuk terus maju. Sebab Allah ada di kita. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisi. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya mau katakan, inilah janji dan penguatan ilahi bagi kita semua. Siapapun kita, anak-anak, kaum muda, dalam sekolah, dalam kuliah, bagi kita kaum dewasa yang bekerja, yang melakukan kegiatan, yang melakukan usaha, yang melakukan bisnis, ingatlah, ada Allah di sisi kita. Kesimpulannya, be strong, never give up, jadilah kuat, pantang menyerah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini, izinkanlah saya menggunakan waktu ini juga untuk mengingatkan kita semua akan satu hal yang amat penting, yaitu tentang blessing, tentang berkat. Kita sering menggunakan, sudah familiar ya, God bless you bro, God bless you sis, God bless you nak, TYM, Tuhan Yesus memberkati. Nah, blessing itu, sewaktu kita mengucapkan, itu adalah berkat. Itu sebabnya pada setiap akhir ibadah, hamba Tuhan akan mengucapkan berkat dari Allah kepada jemaat. Kita mengerti berkat itu hanya datang dari Bapa di surga. Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada zaman lalu sampai sekarang sangat percaya berkat dari Allah tidak pernah akan berakhir. Cerita tentang Abraham yang memberkati Ishak, lalu Ishak memberkati Yakub, lalu Yakub memberkati anak-anaknya terus turun-temurun. Karena mereka percaya berkat itu dari Bapa di surga. Tidak ada berkat yang keluar dari dunia ini, saudara-saudaraku.
Tidak ada berkat yang diciptakan oleh dunia. Yang terjadi adalah berkat Tuhan itu sering dirampas oleh dunia. Sehingga tanpa disadari manusia kadang berpikir, I am lucky. Saya beruntung karena saya bisa mendapatkannya. Saudaraku, lucky atau luck itu, keberuntungan sangat jauh berbeda dengan berkat yang disebut di dalam Alkitab, blessing. Karena memang blessing itu, berkat itu datang hanya dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Di awal tahun 2022 ini, Allah mau menaruh tangannya kepadamu, saudara-saudaraku, untuk memberkatimu. Bayangkan, seorang raja yang bernama Daud dalam Mazmur pasal 139 mengatakan, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Yang berarti Raja Daud percaya tangan Allah Bapa sendiri yang memberkatinya. Ketika Yesus menaruh tangannya di atas orang-orang yang sakit, orang-orang itu mendapat berkat kesembuhan. Rasul Paulus menaruh tangannya di atas kepala Timotius untuk meneguhkan karunia yang terbaik agar ia diberkati dalam pelayanan, dan itu terjadi. Menaruh tangan di atas kepala adalah mentransformasi kekuatan, mentransformasi kesembuhan, mentransformasi pemulihan. Nah, pada waktu Allah Bapa menaruh tangannya di atas kepala kita, di atas kepala saudara, itu menandakan Tuhan Allah berkenan atas hidup. Tuhan ingin menjadikanmu orang-orang yang hebat. Tuhan ingin agar saudara dapat mengatasi kesulitan dan pergumulan yang dihadapi. Saudara-saudara semua, termasuk anak-anak, kita adalah wanita dan pria yang ditandai oleh Tuhan. Ditandai, marked, bukan oleh kegagalan, bukan oleh kelemahan, tetapi hidup saudara dan saya ditandai sendiri oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Itu sebabnya tangan Allah yang memberkati saudara dan saya. Berkat yang Tuhan berikan kepada saudara tidak bisa diambil oleh manusia. Pernah dalam satu pertemuan, saya ditanya, kenapa ya berkat itu bisa hilang, Ibu? Saya bertanya, berkat apa yang dimaksud kok bisa hilang? Kok bisa tidak ada? Sebab saya percaya, kita percaya berkat itu datangnya dari Bapa di surga. Saya kemudian menjadi tahu rahasianya ini, saudara sekalian. Manusia tidak bisa mengambil berkat itu dari kita sebab bukan mereka, bukan orang-orang itu yang memberikannya kepada kita. Kalau berkat itu datangnya dari seseorang, dia bisa ambil lagi, kan? Tetapi karena berkat yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya datangnya dari Dia saja, tidak seorang pun yang dapat mengambil berkat itu dari kita. Amin. Berkat datangnya dari Bapa kita yang di surga. Dalam realita hidup yang kita jalani, pelayaran kehidupan yang masih panjang yang akan kita layari, bukan kita tunggu kapan badai itu datang, tapi kita bersiap bagaimana menghadapinya. Kita menghadapinya dengan kekuatan yang dari Allah. Dan cara yang terbaik yang dari Tuhan kepadamu dan kepada saya adalah kuatkan, bekali diri dan hidup kita dengan berkat Tuhan.
dengan blessing yang tidak bisa dirampas, yang tidak bisa diambil alih oleh manusia. Sebab itu pemberian Allah. Nah, mari kita tutup mata kita. Dalam suasana teduh, kita tundukkan kepala. Percayalah dan lihatlah tangan Allah yang memberkati saudara dengan berkat-berkat. Saudara bukan orang yang lemah. Saudara bukan orang yang gagal. Saudara bukan orang yang sakit-sakitan. Saudara juga bukan orang yang terbatas. Saudara tidak akan berkekurangan sesuatu pun sebab tangan Allah yang ada di atas kepalamu. Dan Ia yang memberkati. Dengan berkat yang datang dari tangan Tuhan Allah sendiri, saudara akan mengalahkan raksasa-raksasa dalam segala bentuk yang menghalangi pekerjaan, yang menghambat studi atau sekolahmu, yang menghalangi usaha dan bisnismu. Tangan Allah yang akan melindungimu. Saudara pasti akan bisa melewati dapur api masalah. Saudara bisa melewati laut merah yang mengancam jalan. Saudara pasti bisa membungkam mulut-mulut singa yang mau menerkammu. Saudara bisa melewati angin timur laut dalam bentuk apapun juga. Sebab tangan Tuhan, pemberi berkat itu, yang penuh dengan kekuasaan dan kuasa ilahi, akan melindungimu dari kuasa-kuasa jahat, yang akan menyehatkan tubuhmu dari hari ke hari. Sebab tangan Tuhan adalah tangan kekudusan yang akan menguatkan, meneguhkan tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Percayalah saudaraku sekalian, tangan Bapa Surgawi yang mengasihimu sedang tertumpang di atas kepalamu, sedang memberkati. Tangan Allah yang Maha Kuasa ada di atas keluargamu. Tangan Allah yang Maha Kuasa ada di atas sekolah dan studimu. Tangan Allah yang Maha Kuasa dengan berkat dan blessing itu sedang memberkati usaha, memberkati doa-doamu, sedang memberkati harapan-harapan. Percayalah saudaraku, ketika Allah berfirman, Allah menepatinya. Berkat-berkat Allah, mulai dari hari ini dan seterusnya di sepanjang tahun 2022 ini, ada. Sebab Dia ada di sisi. Katakan kepada Tuhan, aku takkan menyerah. Takkan menyerah. Karena Allah di sisi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku sekalian, arahkan hatimu. Angkat dan bukalah tanganmu, saudara. Untuk menerima berkat yang indah yang dari Allah sendiri.
Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.